Ya, kali ini kita akan membahas hasil dari Spain Master, Spanyol Master 2023. Oke, sebelum masuk ke Spain Master, ada hal yang perlu diomongin dulu terkait International Challenge yang dari Jepang. Nah, di sini salah satu tunggal putra Indonesia yang masih muda, ini dia kelahiran 2005, berarti masih 18 tahun. Alwi Farhan berhasil meraih juara 2, runner up. Iya, lewat berapa ya skornya ya? Rubber set kok ya? Rubber set Pak. Pokoknya rubber set. Aku lupa hasilnya berapa. Ya kalau mulai dari permainannya sih ya memang masih banyak PR lah ya. Maksudnya uh, no comment lah kalau no comment dulu terkait dengan permainan, tapi menurutku ini adalah hasil yang bagus untuk pemain yang masih muda. Dan ya semoga bisa dengan hasil ini bisa memperbaiki ranking dan tentu saja supaya bisa ikut turnamen-turnamen yang lebih tinggi lagi tingkatannya seperti Super 100, Super 300. Ya, mungkin itu saya ucapkan selamat buat Alwi Farhan. Next kita langsung ke hasil dari Spain Master. Di sini Indonesia punya dua wakil di final. Kita ke ganda campuran lebih dahulu di partai pertama, di mana Preven Jordan dan Melati Deva harus kalah dari pasangan Denmark. Ini Matthias Christensen dan Alexander Pucci. Sebenarnya hasilnya nggak buruk ya, karena kan mengingat ini juga turun setelah apa istilahnya comeback mereka lah setelah si Jordan cedera, dan bisa dibilang ini podium pertama mereka, jadi nggak buruk. Cuman menurutku dari segi permainan memang belum balik sih, memang belum balik seperti masa jayanya mereka. Dan kalau menurutku sih ini harusnya ini momentum buat mereka untuk bisa naik lagi dan meramaikan persaingan di mixed double. Dan intinya semoga konsisten. Intinya konsistensi. Itu kemudian di women's double ada dua pasangan Cina. Ini dua pasangan muda semua dimenangkan oleh Liu Shengsu dan Taning. Kemudian di tunggal putra ini juga ada tunggal putra Jepang. Ini dua-duanya pemain unggulan satu dan 2. Jadi nggak ada kejutan harusnya. Kentani tapi harus dimenangkan oleh Kenta Nishimoto dengan 3 set. Oke, untuk yang kita ke men's double dulu ya. Ini dimenangkan oleh Heiji Ting Johadong. Oh ini skornya lumayan telak juga ini ya. Pasangan Cina Taipei. Padahal ini yang ngalahin Fajarian kemarin. Ya, sebenarnya Hejiting Yohadong juga mereka yang punya potensi, cuman emang nggak konsisten aja. Jadi menurutku nggak ada kejutan apa-apa, dan ya itu komentar nantilah untuk yang ganda putra Indonesia. Dan hasil dari tunggal putri Indonesia, Georgie berhasil apa juara di BWF World Tour Super 300 untuk yang beberapa kali sih aku nggak tahu, pokoknya setelah sekian lama lah. Dan yang dikalahin itu unggulan kedua, bahkan dia di semifinal pun berhasil ngalahin unggulan pertamanya Carolina Marin. Ini keren sih emang, jujur ini Georgie istimewa sekali di awal tahun ini. Performanya sungguh, kalau menurutku kalau dibilang bagus enggak, teman konsisten, dan apa istilahnya, trennya positif banget. 218 skor mencolok. Ya terlepas dari memang kalau aku ngeliat tadi sih si Sindunya emang banyak errornya, tapi ya syukurnya si Georgie berhasil menahan lah, jangan sampai si Sindu ini mengembangkan permainan, dan si Georgie juga nggak banyak error. Ya selamat lah, intinya selamat buat Georgie. Oke, kita lanjut
evaluasi hasil keseluruhan di men single Indonesia. Kalau nggak salah ada siapa sih, oh iya Nata, ada Nata Christian Adinata. Dia mengawali dari kualifikasi dan harus gugur di ronde kedua melawan Rasmus Gemke 3 set. Sebenarnya ini sempat punya momen untuk menang dia harusnya, cuman mungkin apa ya, konsentrasinya fokusnya sempat hilang dan banyak error sendiri. Menurutku dia masih perlu pengalaman ya untuk melawan pemain-pemain yang levelnya di atasnya sih. Sebenarnya perlu itu aja, perlu jam terbang lah. Menurutku hasil yang ya nggak buruk lah buat Mata. Tetap semangat Mata. Oke, kita ke mana, women singles. Tadi sudah kita mengomentari Georgie yang sangat istimewa di turnamen kali ini, berhasil mengalahkan Marin dan juga Sindu, bahkan dengan skor yang bisa dibilang telak semua. Tapi ada satu lagi perwakilan Indonesia, Putri KW. Kemarin dia juga sempat mengalahkan Sindu di turnamen sebelumnya di Swiss Open. Cuman di sini dia nggak berhasil mengalahkannya lagi. Menurutku untuk Putri KW ini dia masih belum konsisten ya. Emang dia punya potensi, cuman memang tetap dia harus perlu konsistensi di setiap turnamennya. Dan yang terpenting buat Putri KW harusnya kalau di untuk super yang bawah 500 300 dia perlu melangkah lebih jauh supaya dia juga bisa ikut di turnamen-turnamen yang lebih tinggi kayak super 750 atau super 1000 itu. Terus kita ke men's double ya. Untuk men's double jujur 3 pasangan muda mengecewakan sih. Ada Sohibul Fikri, Bagas Maulana, Leo Daniel, dan juga Pramudia Yiri. Paling jauh Pramudia Yiri di quarter final meskipun harus kalah. Fajarian juga kalah. Kalau Fajarian sebenarnya udah no comment lah, karena aku juga nggak tahu ngapain mereka ikut S300 ini. Ya tapi menurutku untuk Fajarian juga nggak ada target. Justru yang ditarget itu yang pasangan muda-muda ini, Bakri, Leonil, dan juga Prayer. Tapi sayangnya mereka jujur di 2 turnamen S300 ini, Swiss sama Spanyol, tidak memberikan hasil yang memuaskan. Harusnya mereka targetnya final loh. Tapi ya kita tunggu turnamen terakhir minggu depan ya, masih ada di Orleans. Ini harusnya Leonil juga kesempatan emas banget ini buat Leonil masuk tembus 10 besar, cuman malah nggak bisa dimanfaatin. Ya itulah. Kalau dari segi permainan sebenarnya mereka tuh permainan nggak ada masalah, cuman kadang ya banjir errornya itu, konsentrasinya nggak fokus sampai dari awal sampai akhir, itu yang kurang. Oke, lanjut ke women's double. Lani dan Ripka gugur di babak awal. Kemudian Ana Tiwi gugur di ronde 2 oleh sang juara. Kemudian Melisa ini juga gugur sama oleh sang juara bertahan. Sang juara bukan bertahan. Ini emang lawanan Cina. Kalau menurutku ini mereka ini pasangan muda yang potensial banget ini. Cina ini nggak pernah kehabisan pemain. Tapi jujur aja nih, kalau untuk women's double-nya selain Apri dan Fadia ini belum ada yang memperlihatkan potensi yang menjanjikan gitu loh. Mereka masih jauh menurutku. Bahkan untuk di S300 saja di kemarin-kemarin belum memperlihatkan hasil yang bagus, entah itu dari hasil maupun dari permainan juga masih kurang sih menurutku. Ya jadi untuk women's double masih PR besar. Oke, yang terakhir di mixed double, Zaka Bella kalah. Ini juga pemain masih banyak PR. Terus kemudian Rehan Lisa, mereka harus kalah oleh Preven Jordan sama Melati. Ini kalau menurutku si Jordan udah tahu kelemahannya si Rehan sih. Jadi kemarin kalau ngeliat permainannya sebenarnya
nggak jelek, cuman emang kayak terkesan emang si Jordan ini dia udah tahu kelemahannya, jadi kayak ah, ngebuang-buang bolanya udah enak banget sih. Dan si terutama si Rehan juga, ini kan Rehan coverage lapangannya emang agak kurang, jadi ketika bolanya agak dipontang-pantingin kanan kiri sama si Jordan agak kesusahan. Sedangkan untuk diadu depan, ya Lisa kayaknya masih kemarin kalah sih sama Melati. Walaupun sebenarnya mungkin seimbang saya sebenarnya kalau dalam sama-sama di performa terbaik ya. Cuman kemarin si Melati bener-bener ya mainnya clear, clear banget. Si Jordan juga mainnya enak. Ya, jadi menurutku nggak ada, ya nggak mengejutkan lah kalau bisa menang. Tetap semangat buat Rehan Lisa, masih ada turnamen-turnamen berikutnya. Kemudian Adnan Nita, ini juga sayang sekali ini mereka kalah 3 set. 3 set sebenarnya nggak buruk ya, cuman errornya ini, error akurasi bolanya masih banyak sekali yang. Kemudian Amri Wini juga sama, ini errornya juga masih banyak. Dikalahkan oleh Denmark ini 2 kali. Double kill pemain Indonesia ini Matias, siapa ini? Matias Diri dan Ameli. Ya juga untuk mix double menurut masih banyak PR, terutama di konsistensi dan errornya. Itu untuk evaluasi di Spanyol Master sejauh ini overall mengejutkan, karena justru yang masuk ke final sektor-sektor yang sektornya juga kan di ganda putra, justru malah di tunggal putri sama ganda campuran. Ya, tapi apapun itu menurutku 2 sampai final udah bagus. Next kita ke next turnamen, ada Orléans Master di Prancis. Minggu depan kita lihat pemainnya. Untuk di men single Chico, ada Chico. Aku ragu Chico bisa main karena kemarin cedera, nggak tahu dia bisa main atau enggak. Cuman Chico. Oh, ada Nata, masih ada Nata. Ya untuk Nata lolos dari kualifikasi dulu itu sudah bagus buat Nata. Jadi yang penting konsistensi dulu lah buat Nata. Dia nggak ditarget yang muluk-muluk. Kemudian untuk tunggal putri masih sama Georgie, karena dia habis juara sebenarnya nggak pengen ditarget yang banyak, cuman yang penting cara bermainnya harus dipertahankan, itu aja buat siapa, Georgie. Sementara untuk putri KW kayaknya dia harus bisa tembus quarter final sih, penting sih itu. Kemudian di men's double, men's double seperti biasa ada Brian, lawan ini lagi yang ini Cina Taipei yang final hari ini. Kemudian Fikri Bagas lawan Jerman, ada Leo Daniel sebagai unggulan kedua. Ini fix ya, aku dari 2 turnamen kemarin selalu bilang men's double targetnya itu final, dan tetap sama di turnamen berikutnya ini targetnya final juara. Mereka udah mengecewakan di turnamen sebelumnya loh, bahkan gugurnya di ronde 1 ronde 2 loh gugurnya. Ini benar-benar mengecewakan ini harusnya sampai final lah. Kemudian di women's double, Ana Tiwi unggulan pertama. Ya aku nggak peduli sama unggulannya sih, cuman untuk target sejauh mungkin lah, minimal tembus quarter final, syukur-syukur semifinal lah buat ini ganda putri. Terus di mixed double masih Rinov Pita ini jelas nggak main karena udah pulang. Akbar, ini aku nggak target banyak buat pemain ini.
masih ada Breven Melati, kemudian Rehan Lisa juga masih ada, Zaka Bella. Ini juga mereka bisa ketemu lagi nih, Breven Melati sama Rehan Lisa di quarter final. Targetnya ya mereka berdua ini bisa sampai quarter final, ketemu quarter final kan. Sementara Zaka Bella aku nggak berharap banyak, tembus ronde 1 sudah bagus. Mungkin syukur-syukur tembus ronde 2 jadi ke quarter final. Ya untuk targetnya karena Preven sudah sampai final, menurutku lewat ya pokoknya sampai quarter final lah, si ini Ucok Meli sama Rehan Lisa sampai quarter final di sini. Ya itu udah ya. Oh masih ada ini ternyata Amri Wini sama Adnan Nita di kualifikasi. Ya harusnya bisa lah mereka tembus kualifikasi. Ya minimal mereka bisa lebih baik dari dua turnamen sebelumnya. Syukur-syukur bisa tembus quarter final, semifinal. Target untuk Orleans Master mungkin 2 sampai final. Ganda putra sama ganda campuran mungkin bisa sampai final. Ya. Tapi ya yang paling ditarget ganda putra sih. Sekali lagi karena mereka sudah mengecewakan di 2 turnamen sebelumnya. Oke, itu saja. Itu tadi pembahasan evaluasi hasil dari Spine Master dan juga preview dari Orleans Master di Prancis yang akan dimulai minggu depan 4 April sampai 9 April. Itu aja, sekian dan terima kasih.